bukan WA palsu-palsuan kayak WA-nya Tifa itu ya. Kemudian diajak untuk ketemuan, bagaimana kliennya mau diajak RJ atau enggak. Jadi pokoknya tukang bohong dari Solo itu udah aduh demikian caranya membuat supaya kami ini mundur. Tapi kita akan terus tekan sampai ijazah palsu ini terbukti. Oke, baik. Mas Andi, kenapa sih kira-kira dari pihak Jokowi yang sebenarnya relawan begitu ya, getol mendekati pihak-pihak yang Saya harus klarifikasi, tidak ada namanya relawan untuk mendekati. Mereka untuk RJ itu jelas ya. itu. Saya sendiri kan sudah difitnah itu bahwa mendekati yang namanya Tanya Darmisal sama siapa? tanya Jelas bukan itu untuk kita. Itu udah jelas. Justru kita ini berpatokan hanya apa? Semua permohonan RJ itu harus melalui penyidik Polda Metro Jaya baru disampaikan kepada para pelapor tersebut. Ya. Tidak ada harus relawan. Kalau relawan itu memfasilitasi mengantar mereka ke Solo itu bukan kapasitas bahwa dia akan menentukan bahwa RJ itu diterima. Tapi RJ itu diterima hanya oleh Pak Jokowi dan pelapor lainnya. Tapi Rustam Effendi tadi mengaku bahwa juga didekati oleh para relawan. Anda bagaimana menjawab? Kalau saya apa yang dibicarakan oleh Rustam Effendi itu adalah omong kosong dan dia itu pemomong besar. Pemomong besar? Ya, banyak case dia bilang ada katanya fotonya Pak Jokowi itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya challenge, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah melempar. Itu skenarinya Roy Suryo. Jadi intinya begini, saya mau ini dulu ya. Kan kalau dia katakan tadi itu ya, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ini, sebetulnya dia ini sudah merasa apa ya? Sudah merasa ketakutan sendiri gitu. Sangat takut sendiri. Karena biar bagaimanapun juga key playernya di sini dalam kasus ini adalah Rismon. Dan Rismon juga mengatakan dalam buku Jokowi White Paper itu dia hanya 49 halaman. Intisari dari buku itu adalah yang buat adalah Rismon. Dan Rismon itu mengaku dia membuat suatu kesalahan yang besar untuk itu. Dan dia harus peneliti kok bisa harus membuat lagi namanya revisi untuk itu. Anda takut ditinggalkan teman-teman sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Apalagi ini ya. Saya kan udah langsung di podcast saya ya di Roy Suryo Official, saya udah katakan namanya peneliti Mbak itu punya batas toleransi, kesalahan tuh paling hanya 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Kalau 90, kalau dia bilang 11.000 triliun persen palsu, terus tiba-tiba dikoreksi itu otaknya dikoreksi itu ya sama ditranslasikan, itu nggak mungkin. Apalagi peneliti kok bisa bohong tentang kehidupannya ya, katanya sudah meninggal, sudah bikin surat supaya dia seolah-olah tidak hidup lagi dan supaya bayar nggak bayar lagi beasiswanya. Itu kan namanya zombie udah. Tapi Mas Roy, sebelum Rismon balik arah, dia mengatakan 1000% bahkan 1000 triliun persen yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu yang benar loh. Tapi sekarang dia bilang bahwa yang itu dia kena tekanan. Dia kan sampai menghina dirinya sehina-hinanya, kemudian merendahkan serendah-rendahnya untuk sekedar mendapatkan SP3. Karena dia kalau enggak, dia dan kemudian ada orang paling terdekat dengan dia itu terancam masuk gara-gara surat palsu. Ya, udah jelas. Jadi dia kan ketakutan itu sampai dia balik, sampai dia benar-benar sudah terhina lah. Makanya saya nggak perlu nanggapin lagi karena beda matra. Manusia di matra ketiga, zombie itu di matra yang lain. Baik. Apa yang Mas Andi ketahui dari Rismon sampai akhirnya dia berbalik arah mengatakan? Ya, dia mau ceritakan ke saya juga. Kalau dia bilang di podcastnya dia, saya di podcast saya juga di catatan Andi Aswan ini. Dia mengatakan, yang baru pertama ya, pada saat itu dia berbicara secara curhat kepada saya. Tanggal 15 Desember ketika dia melihat itu semua, dia ingin mengatakan itu. Dia langsung bilang palsu. Tetapi dia langsung bilang dilarang dia melotot oleh penasihat hukum mereka ya, untuk berbicara. Tetap dikoordinir nih oleh salah seorang koordinatornya katanya. Palsu, Mas. Dikatakan kamu jangan bilang semua bahwa itu adalah ada watermarknya, ada embossnya dan lain-lain. Bilang saja itu palsu. Ini bohong banget ya. Nah, disitulah kalau kita melihat ya, setiap peneliti pasti akan membuat juga suatu kesalahan. Dan tidak boleh dalam satu kesalahan itu melawan kejujuran. Jadi dia datang atas keinginan pribadi. Dia mengatakan kepada kami, kepada saya, memang adalah atas inisiatif pribadi dan saya siap dihukum, kata Rismon. Saya siap dihukum ya. Ya udah dihukum. Kalau saya melawan batin saya maka saya ini. Apa yang Anda tahu sampai akhirnya Rismon balik arah? Iya gini, sekarang kita lihatlah video dokumentasi mulai tanggal 15 April sampai dengan mungkin 11 Maret kemarin ya. Ada di berbagai podcast. Terus tadi pada head berita tadi, dia datang ke kantor Kemendikbud sampai bilang, palsu, saya 1000 buku untuk DPD kayak gitu. Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak.
ya cuci otak sehingga Dicuci otak? Iya, dicuci otak oleh sesuatu yang siapa? membuat Oleh siapa? oleh pihak yang berhasil membuatnya Roy Suryo ketakutan. dicuci otak. Siapa? Ya orang yang berhasil memerintahkan dia, akhirnya dia datang ke Dia takut Yang karena apa, diperintah Mas? siapa? dia takut karena ketahuan perintah ijazahnya palsu. untuk itu. Dia Bukan, Bang Rismon itu. Iya, ijazahnya Itu palsu, case-nya ketahuan beda. ijazahnya palsu, Case-nya sama beda. ketahuan bikin surat kematian palsu. Udah. Oke, itu Udah, betul Bang Andi. jelas banget Hah? itu. Itu betul. Case-nya beda untuk itu. Kita Nah, fokus beda gimana? aja ya. Apa Teruskan yang telah lah soal ijazah dilakukan palsu oleh itu, teruskan kan lucu dulu. ya. Mereka satu perahu saling Iya. luar biasa mendukungnya. Kemudian Yang jelas- ada yang orang jelas yang dia udah sadar endgame, Bang. keluar Iya, ya sudah dari endgame. kemunafikan, dari kebohongan-kebohongan selama ini yang diorkestrasi bohong, oleh saudara tukang Roy bohong Suryo ketemu itu. tukang bohong. Ya, Udah. kemudian dia sadar Bohong untuk semua. itu. Ya, dan mereka kan ketakutan. Bagaimana? Karena Rismon itu memegang sebagai saksi Apanya? Nggak ada kunci di apa-apanya. sana. Omong itu. Saksi mahkota nanti Nah, dengan ini- Pak ini Jokowi bodoh, ini untuk bodoh, itu. Pak. Oke. Jadi kalau kita Ini- lihat ini semuanya bungu banget. ini, Ini ya bungu banget. kan selalu mengatakan tidak akan muncul yang namanya SP3, Oke. tidak Ini akan bungu muncul yang namanya RJ. Ternyata finalisasi Ini hari bungu ini kalau ini. Oke. dan insya Allah Baik. besok itu akan diumumkan oleh Dirtipidum. Mas Andi, ngomong-ngomong soal pengadilan, sampai saat ini tampaknya kenapa RJ tampaknya Nggak selesai-selesai lama sekali tuh, udah P21 obsolete. berkas perkara belum juga selesai. Apakah lewat. sebenarnya pelapor ini benar-benar mau nggak sih mengangkat ini ke pengadilan atau sebenarnya itu menunggu ketahuan. waktu Jadi saya orang jelaskan. utama? Ketahuan ya. Saya kan sudah katakan. Apa ya, dia nggak dan punya tepat legal sekali standing, kan. dia bukan pelapor? Minggu kedua akan keluar Mana? SP3.